Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menguji untuk uji T berpasangan. Nah, untuk langkah pertama di sini kita akan menguji uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, baru kita akan menguji T berpasangan. Untuk yang pertama kali kita akan menguji uji normalitas, di mana datanya harus diurutkan terlebih dahulu, dan di sini datanya sudah saya urutkan. Nah, seperti ini. Saya akan masukkan ke dalam SPSS. Baiklah, di sini saya akan memasukkan data untuk uji normalitas yang sudah saya urutkan di Excel. Nah, datanya seperti ini. Lalu kita akan mengubah ini ke variabel view dengan pretest. Lalu di sini posttest. Nah, untuk desimalnya kita akan ubah untuk value missing column, kita biarkan. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke data view. Nah, datanya sudah seperti ini, sudah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Lalu kita klik analyze, lalu pilih descriptive statistic, explore. Nah, untuk pretestnya kita pindah ke sini, posttestnya kita pindah ke dependent list juga. Lalu kita pilih plot, kita klik normality, continue, option tidak perlu, kita continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini ada output dari uji normality. Nah, di sini kita akan membandingkan antara KS hitung dan KS tabelnya. Di sini terlihat bahwa untuk KS hitung pretest itu 0,185 dan KS hitung untuk posttest 0,182. Nah, di sini kita akan membandingkan antara KS hitung dengan KS tabel, di mana KS tabelnya yang saya peroleh di sini yaitu untuk nilai DF-nya itu 17, kita untuk nilai DF-nya N-1, jadi 17-1 yaitu pada DF 16. Nah, untuk membandingkannya yaitu KS hitung 0,185 dibandingkan dengan 0,327, maka KS hitungnya lebih kecil daripada KS tabel. Untuk KS hitung posttest 0,182 bandingkan dengan 0,327, maka KS hitung lebih kecil daripada KS tabel. Jadi data merupakan berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita akan uji prasyarat pada uji homogenitas, di mana datanya yaitu kita harus ini di sini saya akan masukkan datanya yang sudah saya buat seperti ini di Excel, lalu saya tinggal Ctrl C, saya masukkan di sini. Nah, di sini saya akan masukkan datanya. Nah, karena dia masih berbentuk desimal, jadi di sini kita akan ubah jadi 0. Nah, di sini untuk nilai siswa, dan di sini untuk perlakuan. Sama juga di sini desimal 0, terus measure-nya di sini kita ubah ke scale dan nominal. Nah, data view, kita kembali ke data view karena di sini kita ubah dulu value-nya. Nah, di sini untuk 1 kita kasih pretest, kita add, terus lalu yang kedua kita akan masukkan posttest.
Oke. Lalu di sini kita akan kembali ke data view. Di tabel perlakuan kita akan masukkan post test dan pretestnya. Satu untuk pretest sampai data ke 17. Sampai data ke 17. Yang ke data ke 18 kita akan masukkan 2 sampai bawah. Dua post test. Nah, sudah itu kita ke analyze, lalu conformance, one way ANOVA. Ini kita dependent list, nilai siswa kita akan pindah ke dependent list. Lalu untuk perlakuan kita ubah ke faktor. Nah, kita klik di sini pada option, kita pilih kita centang homogeneity of variance test. Lalu kita klik continue, kita klik OK. Nah, datanya akan muncul seperti ini. Nah, di sini leaving statistiknya itu menjadi F hitungnya, yaitu sebesar 0,009. Untuk signifikansinya yaitu 0,926. Nah, di sini untuk menentukan apakah datanya homogen atau tidak homogen, jadi kita akan membandingkan antara F hitung dan F tabel. Untuk F hitungnya 0,09 dan untuk F tabelnya di sini karena datanya berjumlah 17, jadi N1 dikurangi 1 menjadi pembilang, dan N yang kedua yaitu 17 dikurangi 1 juga menjadi 16. Jadi untuk pembilangnya 16 dan untuk penyebutnya 16. Jadi kita lihat pada uji tabel F. Jadi untuk F tabelnya pada pembilang 16 dan penyebut 16 yaitu 2,33. Nah, kita akan membandingkan antara F hitung dan F tabel, yaitu F hitungnya 0,009 dan F tabelnya 2,33. Jadi F hitung lebih kecil daripada F tabel. Jadi data termasuk data homogen. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan menentukan uji T berpasangan, di mana kita akan memasukkan data terlebih dahulu berpasangan. Di sini saya sudah punya data yang sudah saya masukkan, tinggal saya masukkan ke SPSS seperti ini. Nah, kita tinggal masukkan. Karena datanya masih seperti ini, kita akan ubah ke variable view. Jadi di sini adalah pretest dan di sini adalah post test. Untuk desimal kita ubah jadi 0, dan untuk desimal yang kedua juga kita ubah jadi 0. Untuk measure-nya kita ubah ke nominal. Kita kembali ke data view. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita akan klik analyze, conformance, lalu kita pilih fair sample t-test untuk menentukan uji T berpasangan. Pretestnya kita masukkan ke variabel 1, post testnya kita masukkan ke variabel 2. Jadi seperti ini. Option dan bootstrapnya kita abaikan, lalu kita klik OK. Jadi seperti ini untuk tabel t-testnya atau uji T berpasangan. Ada fair sample statistik, ada fair sample correlation, dan fair sample test.
ada 3 tabel untuk UJT berpasangan. Nah, di sini untuk atau rata-rata dari pretest dan posttestnya, untuk pretest 66,41 dan posttestnya yaitu 71,24. Untuk jumlah datanya yaitu 17. Untuk standar deviasi dari pretest itu 6,801 dan untuk standar deviasi dari posttest 5,943. Sedangkan untuk standar error dari pretest 1,650 dan untuk standar error posttest 1,441. Nah, di sini pada tabel pair sample correlation di sini kita bisa lihat bahwa nilai dari korelasi pada untuk data pretest dan posttestnya. Korelasinya yaitu 0,686, untuk nilai signifikansinya 0,002. Nah, di sini untuk nilai korelasi 0,686 itu berada pada interval koefisien atau tingkat hubungannya itu pada tingkat kuat. Selanjutnya di sini pada tabel pair sample test, di sini di sini kita bisa lihat bahwa untuk nilai t-test t hitung yaitu min 3,889. Sedangkan untuk DF-nya yaitu 16. Untuk signifikansi, untuk membandingkan signifikansi dengan alfa, kita lihat pada signifikansi pada tabel ini. Nah, untuk mengetahui apakah H0 diterima atau ditolak, maka kita akan membandingkan T hitung dengan T tabel. Jadi T hitungnya itu min 3,889. Untuk T tabel itu sendiri kita akan lihat pada DF-nya yaitu 16. Nah, di sini pada T tabel saya memperoleh T tabel yaitu 2,120. Nah, di sini saya akan membandingkan antara T hitung dengan T tabel, bahwa T hitung di sini lebih besar daripada T tabel. Jadi H0 di sini ditolak dan HA diterima. Untuk hipotesis penelitian di sini saya mendapat kesimpulan bahwa ada pengaruh teknik menghafal terhadap kemampuan bercerita siswa SD kelas 6, dan untuk HA-nya sendiri tidak ada pengaruh teknik menghafal terhadap kemampuan bercerita siswa SD kelas 6. Nah, selanjutnya kita akan di sini saya akan berdasarkan data yang saya peroleh bahwa hipotesis statistiknya yaitu ada pengaruh rata-rata untuk H0-nya, ada pengaruh rata-rata teknik menghafal yang diberikan pretest dan dengan diberikan posttest. Terus untuk HA-nya tidak ada pengaruh rata-rata siswa teknik menghafal yang diberikan pretest dengan posttestnya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.